Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat datang di pembelajaran PPKN kelas 8 bab 4 di semester genap kali ini. Pastikan kalian sudah mempersiapkan alat tulis guna untuk mencatat materi yang penting dan tak lupa berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. Anak-anakku sekalian, materi kita kali ini Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Nah, yang akan kita bahas kali ini submateri A, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk melakukan perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide and impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antar kerajaan yang satu dan yang lain, atau adu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Danielis berkuasa. Upaya kerja Rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel, tanam paksa, diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro. Nah, akan tetapi masih belum berhasil. Karena hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah di Indonesia. Di antaranya Baron van Houvel, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi yang terdiri dari 3 program. Yang pertama, edukasi, kedua, transmigrasi, dan yang ketiga, irigasi. Edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Irigasi
dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Dan transmigrasi mengorganisasi perpindahan penduduk. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Sekian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.